Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah sebelumnya, novel berjudul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya kali ini memasuki episode 21 dengan tagline Arin melawan fitnah Mbak Vina. Kisahnya semakin seru saja ya, silakan disimak. Arina, ngapain kamu sama Bang Sony keluar dari kamarku? Teriakan Mbak Vina dari ruang tamu begitu mengagetkan. Ibu pun tampak shock saat melihat Bang Sony berusaha mengejarku. Sementara laki-laki itu hanya tersenyum tipis, senyum yang justru membuat berbagai tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan dia? Ngapain kamu masuk kamarku, ha? Mbak Vina terlihat begitu emosi. Dia mendorongku sangat kasar hingga terbentur tembok. Kamu mau selingkuh dengan kakak iparmu sendiri? Dasar perempuan munafik, kelihatannya saja alim padahal murahan. Hatiku meradang mendengar umpatan Mbak Vina. Sudah terlalu sering aku mendengar caciannya, tapi gak sesadis ini. Kudorong balik bahunya hingga terjengkang. Tak peduli kedua matanya mendelik menatapku. Bahkan ibu berteriak histeris saat melihatku berani melawan. Kamu yang tak tahu diri, sudah menyuruhku menjaga dua anakmu di rumah ini, sedangkan kamu enak-enakan selfie, bikin status alay di WhatsApp, dan shopping entah kemana. Sekarang malah nyebut aku murahan, Mbak. Siapa yang kurang ajar? Aku atau kamu? Bentakku kemudian. Dari dulu aku memang tak tinggal diam jika ada yang menyebutku murahan. Almarhum ibu selalu mengajariku tentang norma dan agama. Aku pun berusaha mematuhinya, menutup rapat tubuh ini agar hanya suami dan mahram saja yang melihat lekuknya. Jelas tak terima jika aku dituduh semurah itu. Sudah dibantu malah mukul seenaknya. Kamu, Rin, mulai ngelunjak ya di rumah ini. Jelas kamu mau merayu suamiku. Kalau enggak, ngapain kamu keluar dari kamarku, ha? Mbak Vina tetap tak mau kalah. Kulihat ibu mulai memijit keningnya, perlahan duduk di kursi makan. Benar kata Vina, Rin. Kalau Sony yang dekati kamu, pastilah dia yang nyamperin kamu di kamar. Ini justru sebaliknya. Kamu keluar dari kamar Vina dan Sony. Siapa yang salah di sini coba? Ibu ikut menimpali sementara Bang Sony hanya mematung, diam saja tanpa kata. Dia tak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan juga tak membela dirinya sendiri yang sudah dituduh main mata denganku. Entah apa yang ada di dalam pikirannya kini. Bisa-bisanya membiarkanku dimaki-maki istrinya. Padahal jelas aku sudah menjaga anak-anak mereka. Aku di kamar Mbak Vina itu karena Vian yang minta, Bu. Bukan mau aneh-aneh sama Bang Sony. Aku gak segila itu, ucapku lagi. Alah alasan, mana ada maling aku sih, Bu? Mbak Vina kembali memanas-manasi ibu. Tanya sama anakmu sana, Mbak. Kalau memang mau keluar rumah, ajak mereka. Jangan tinggal sendirian. Sudah dibantuin jaga malah difitnah. Gak ada terima kasihnya kamu sama aku ya, Mbak. Ngapain terima kasih sama calon pelakor coba? Tanya suamimu itu, aku ngapain aja di kamar kalian? Lama-lama kelembutan dan kesopanan yang selama ini selalu ku junjung pudar seketika. Aku gak akan pernah terima jika mereka menuduhku semurah itu. Arina ngapain di kamar, Bang? Tanya Mbak Vina singkat. Bang Sony melirikku sekilas lalu kembali menatap istrinya. Dia tiduran di ranjang kita, jawab Bang Sony santai.
Tak ada kecemasan sedikit pun di wajahnya. "Ngapain tidur di ranjang?" tanya Mbak Vina lagi. "Dia nidurin aku." Vian, Vin," ucap Bang Sony lagi. "Astagfirullah Bang, yang jelas kalau ngomong, kenapa pakai kepleset segala? Kamu sengaja biar Mbak Vina makin curiga?" "Tunggu Vian bangun kalau ibu sama Mbak Vina gak percaya," balasku kemudian. Dadaku berdebar hebat. CCTV yang kupasang tempo hari jelas gak berfungsi karena hanya ada di ruang keluarga, ruang tamu dan halaman belakang. Di setiap kamar gak ada CCTV karena menyangkut privasi. Kulihat Vano baru masuk rumah. Dia tadi makan dengan telur ceplok saat aku menidurkan Vian di kamar. "Vano dari mana sayang?" tanyaku lirih, berusaha menahan gemuruh yang tadi begitu meninggi. "Dari rumah Dennis Tante." "Oh ya, Vian sudah tidur ya Tante?" tanya Vano singkat. Aku melirik ibu dan Mbak Vina yang sudah duduk di sofa. Sementara Bang Sony memilih duduk di kursi makan yang memang tak bersekat. "Sudah, baru saja tidur. Makan kamu habis?" "Habis Tante, tadi mau nambah tapi gak jadi. Soalnya Tante lagi sibuk sama Vian di kamar," ucap Vano lagi. Kehembuskan nafas lega saat Vano menjelaskan kejadian sebelumnya. Setidaknya aku memiliki saksi kalau ke kamar Mbak Vina hanya untuk menidurkan Vian, gak lebih dari itu. "Mana oleh-olehnya Mah? Tadi Mama pergi ke mall kan?" "Di tas coklat itu, barengan sama Vian," ucap Mbak Vina mulai melembut. Tak segarang sebelumnya saat menuduhku macam-macam. "Ke kamar Mama sana. Kalau mainan jangan berisik, nanti Vian bangun. Jangan lupa tutup pintu lagi," perintah Mbak Vina pada anak sulungnya. Vano pun berlarian menuju kamar lalu menutup kembali pintu dengan rapat. "Sudah percaya kalau aku gak macam-macam di kamar? Ada Vian di sana," ucapku lagi, beranjak dari sofa lalu melangkah ke kamar. "Mana aku tahu kalian ngapain di dalam kamar? Apalagi Vian sudah tidur kan?" "Belum tidur saat suamimu datang, baru mulai terlelap saat aku keluar pintu kamar," balasku lagi. Terpaksa aku kembali membalikkan badan. "Benar begitu Bang." Mbak Vina masih saja mencari jawaban lain dari suaminya. Bang Sony kembali menoleh ke arahku sambil tersenyum. Dasar laki-laki aneh, difitnah bukannya marah malah senyum-senyum gak jelas. Lama-lama bisa ikut gak waras kalau tinggal di rumah ini. "Bang!" panggil Mbak Vina setengah membentak. "Vian sudah tidur saat aku datang. Arin juga sempat membetulkan jilbabnya yang terjebak," ucap Bang Sony lagi. Tatapannya begitu aneh dan mengerikan. Entah apa maksud jawabannya. "Jelas dia belum tidur saat kamu datang Bang. Tolong jangan mengada-ngada biar gak semakin difitnah." Hati yang tadinya mulai tenang kembali meradang. Benar-benar tak bisa kubaca apa yang dipikirkan Bang Sony. Kenapa sepertinya dia begitu senang mendapat fitnah seperti ini? "Sudah Bu, kalau Arin di rumah ini, bisa-bisa dia kegenitan sama Bang Sony setiap hari, apalagi kalau kita sedang pergi. Biar saja Arin pergi dari sini, ngontrak atau apa gitu, yang penting gak di sini. Ibu gak mau rumah tanggaku dengan Bang Sony berantakan kan? Kasihan Vina sama Vano kalau sampai itu terjadi, apalagi pelakornya ipar sendiri," ucap Mbak Vina pada ibu. Benar-benar ucapan yang gak ada filternya sama sekali. Sudah ku jelaskan panjang lebar, tetap saja dia meyakini opini dan prasangkanya sendiri. Kepalaku mendadak pusing memikirkannya. Tapi aku harus berusaha untuk biasa agar Mbak Vina tak semakin semena-mena. "Benar kamu bilang Vin, biar saja dia ngontrak sendiri. Yang penting Ferry tetap di rumah ini,"
Takutnya kalau dia ikut pergi kena bujuk rayu istrinya itu, nggak kasih jatah bulanan buat ibu. Repot deh, ucap ibu kemudian. Nanti lapor ke Ferry saja, Bu. Gimana tingkah istrinya di rumah ini? Makin lama makin kelunjak. Astagfirullah, ibu dan anak itu tetap saja tak percaya apa yang kuucapkan. Terserahlah, yang penting aku sudah bicara apa adanya. Aku yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, tanpa diduga dan disangka sebelumnya. Ba'da maghrib, saat kuseduhkan teh hangat untuk Mas Ferry, dua perempuan ajaib di rumah ini mulai mendekati Mas Ferry di sofa. Mereka pasti akan membahas soal tadi siang, memfitnahku sesuai prasangka mereka sendiri, tanpa mau peduli dengan penjelasanku yang panjang lebar. Istrimu tadi siang keluar dari kamarku, Fer. Padahal di sana ada Bang Sony, ucap Mbak Vina tiba-tiba. Benar dugaanku, dia pasti akan membahas hal itu. Mas Ferry yang tadinya duduk santai bersandar di sofa sambil memainkan ponselnya menoleh seketika. Dia mengerutkan kedua alisnya tak paham. Apa Mbak? Coba ulang, pinta Mas Ferry kemudian. Iya Ferry, istrimu memang keterlaluan. Dia keluar dari kamar Vina bersama Sony. Entah apa yang mereka lakukan di dalam. Si Arin memang sering curi-curi pandang sama Sony kalau dia lagi masak di dapur. Setelah ku seduh teh ke cangkir dan dikasih gula secukupnya, ku antar ke meja di depan Mas Ferry dan keluarganya duduk. Lihat nih Mas, pesan Mbak Vina tadi siang. Lihat juga foto-foto dan status alainya saat belanja di mall. Tadi siang aku capek banget, setelah jualan aku tidur siang di kamar. Saat bangun rumah sudah sepi. Buka ponsel malah dapat pesan dari Mbak Vina suruh jaga Vano sama Vian. Oke lah, gak terlalu masalah meski aku kesal juga karena ibu sama Mbak Vina enak-enakan shopping, makan dan jalan-jalan, sementara aku di rumah kayak babysitter. Tapi apa? Mereka malah menuduh aku selingkuh sama Bang Sony. Padahal jelas aku dari kamar Mbak Vina karena ada Vian di sana. Dia minta Dinina bubukkan, kebetulan Vian sendirian. Kalau Vano sudah bangun dan minta makan siang dengan telur di meja makan. Ucapku panjang lebar. Mas Ferry semakin tak mengerti. Dia kembali mengerutkan dahi, sementara jemarinya masih membaca dan melihat screenshot yang kuperlihatkan. Beruntung aku sempat men-screenshot status Mbak Vina sebelum dihapusnya. Kalian perlakukan Arin seperti pembantu di rumah ini. Maksudnya apa nuduh Arin selingkuh dengan Bang Sony? Mas Ferry mengembalikan ponsel ke tanganku. Sepertinya dia belum terlalu paham dengan duduk persoalannya. Ngapain kamu screenshot statusku segala, Rin? Playing victim kamu. Jelas kamu sekamar dengan Bang Sony, pakai ngeles segala. Sekamar sama Bang Sony karena nidurin anakmu, Mbak. Makanya kalau mau shopping si Vian sama Vano diajak sekalian, biar gak ruwet begini. Aku bantu jagain anakmu malah dituduh selingkuh sama suamimu. Sudah, ini cuma salah paham. Arin gak mungkin begitu. Aku tahu karakter dia sejak dulu, Mbak. Benar kata Arina, kalau pergi shopping anak-anak diajak sekalian, biar Arin bisa istirahat. Kasian dia kecapean beberes rumah di tengah sibuknya jualan. Lagi pula kamu shopping begini dapat duit dari mana, Mbak? Bukannya Bang Sony habis di PHK, dan sekarang kamu bilang dia ngojek dengan penghasilan tak seberapa. Wajah Mbak Vina mendadak pias. Aku tak peduli, namun hatiku cukup lega sekarang. Syukurlah Mas Ferry percaya dengan ucapanku, bahkan terang-terangan membelaku di depan kakak dan ibunya. Sekian,
cerita novel Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya di episode 21 ini. Nantikan kisah selanjutnya di episode 22 dan selanjutnya yang makin seru habis. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kami lanjutkan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.